Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiyah. Salawat teriring salam ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau dan dimasukkan ke dalam surga kelak nanti bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita di bab syurutus sihhatul jum'ah. Syarat sahnya sholat Jumat, di mana minggu kemarin kita telah membahas yaitu arkan khutbatin, rukun-rukun daripada Jumat, khutbah Jumat. Kemudian kita masuk pada bab syurutus sihhatul khutbatin, syarat sahnya khutbah tersebut. Khutbah itu bisa sah apabila yang pertama, yang khutbah itu az-zukurah, laki-laki, maka tidak sah khutbahnya seorang wanita, walaupun wanita itu diperbolehkan untuk sholat Jumat, kan begitu. Tapi bukan berarti wanita tersebut diperbolehkan untuk menjadi khatib. Jadi bukan khatib, jadi khatibah nanti. Perempuan, sebagaimana yang pernah terjadi di negara kita, ada yang sholat Jumat khutbahnya perempuan. Haram, tidak diperbolehkan. Artinya tidak sah. Ya. Sama misalkan acaranya laki-laki semuanya, nanti yang diundang ustazah untuk ceramah, yang hadir laki-laki semuanya, tak boleh, haram. Tapi kalau dibalik boleh. Kalau dibalik boleh. Misalkan audiennya perempuan semua, pembicaranya laki-laki, ustadz, ya tidak jadi masalah, tidak apa-apa, karena itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Misalkan majelis ibu-ibu, kemudian mengundang ustadz, ya kan ustadznya saja sendiri itu, tidak ada, kadang-kadang tidak ada kawannya ustadz, dia aja sendiri. Maka yang pastinya itu ustadz paling lawar lah. Saya kalau misalkan acara ibu-ibu, ya pasti saya paling lawar, karena yang lainnya cantik kan begitu. Jadi tidak boleh, haram. Dan syarat daripada khutbah itu laki-laki. Apabila yang khutbah itu perempuan, maka tidak sah. Yang kedua, at-taharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbar, fa idza ahdasa fi asna'iha tawadda'a wasta'nafa min jadid. Yang kedua, khatib dua khutbah tersebut, posisi dia wajib dalam keadaan suci, tidak boleh batal. Jika seandainya khatib itu batal, maka ada dua pilihan. Ada namanya istiqnaf, ada namanya binaan. Apa itu istiqnaf? Istiqnaf itu berarti khatib dibiarkan untuk menyelesaikan wudunya dia. Misal khatib batal, ya,
ini batal nih khotib. Maka khotib tadi turunlah khotib tadi kan. Jamaah tidak ada yang ingin menggantikannya. Jadi khotib tersebut ini mana nih? Mau tamu ke sana lah ya. Enggak ada pintu lagi gitu kan? Ada tempat wudhu sini. Nah, mutar. Ya udah. Berarti khotib mutar dulu sini. Ambil air wudhu. Setelah dia ambil air wudhu, kemudian balik lagi naik khotib. Dan dia wajib untuk memulai lagi dari awal. Dia mulai lagi dari awal. Walaupun dia sudah berada di khutbah kedua, dia wajib khutbah lagi dari awal. Itu namanya istiqnafan. Ya, dalam bahasa fikihnya istiqnaf. Dia mengulang lagi dari awal. Ada yang kedua, opsi yang kedua namanya binaan. Binaan itu tinggal nyambung saja. Nyambung. Misal, kan sayang, misalkan khotib sudah khutbah yang kedua. Kemudian hamdalah udah. Rukun-rukunnya udah nih. Hamdalah. Kemudian sholawatnya sudah. Wasiat takwanya sudah. Baca Al-Qur'annya sudah ayatnya. Tinggal doa muslimin dan muslimat yang belum dibaca. Pas sudah menyebutkan ayat, batal pula dia. Turun dia. Tapi belum rukun apa? Rukun khutbah yang satu lagi ini belum terbaca, yaitu mendoakan muslimin dan muslimat. Belum terbaca. Nah, posisi seperti ini kan sayang kalau kita nunggu si khotib ini. Ya kalau khotibnya apa? Sebentar. Ya. Kalau dia wudhunya lama, kemudian dia pun naik lagi, bukan menyambung, tapi ngulang dari awal lagi. Jadi khutbah satu, kemudian khutbah kedua. Yang lebih nyamannya apa? Tinggal satu di antara sini yang naik, tinggal Allahumma ighfir lil musliminal wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Selesai. Turun deh. Qomat. Nah, itu namanya binaan. Nah, tapi tadi itu apakah yang di bawah ini ngerti fikih atau tidak? Itu yang jadi masalahnya situ. Kalau yang di bawah tidak ngerti juga, ya selesailah. Ya apa namanya, ya kacau urusannya nanti. Kalau yang di bawah ini ngerti fikihnya, dia mendengarkan rukun-rukunnya. Makanya yang di bawah ini jangan bak-tebak. Ya, jangan tidur. Ya, bukan apa kalau ada terjadi apa-apa ya seperti di At-Taqwa Polri kan yang meninggal, ya, khotib meninggal, khotib batal. Itu kan bisa langsung menyambung. Tapi ingat, yang nyambung ini mendengarkan atau tidak. Nah, ini yang jadi masalah tuh di situ. Makanya di antara pendapat mazhab Imam Syafi'i, kenapa yang disunnahkan itu dia juga khotib, dia juga imam. Nah, masalah sebenarnya kalau dia khotib, kemudian dia bukan imam. Masalah. Kita itu terkadang, maaf, terutama beberapa masjid di Pontianak masih memisahkan antara khotib dan imam. Itu kurang baik sebenarnya, kurang bagus. Kalau seandainya yang imam ini tidak mendengarkan rukun-rukun, maka sholat Jumat kita itu tidak sah. Sebagian pendapat mengatakan, dia tidur nih, yang jadi imam nih, tidak dengarkan rukun-rukun si khotib. Tahu-tahu dia jadi imam. Sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat Jumatnya. Makanya Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, ihtiyaton, berhati-hatinya, dia khotib, dia juga imam. Nah, makanya tadi itu dijadikan satu paket. Ini dijadikan dua paket. Ya. Imam pulang. Kemudian nanti khotib lain lagi. Jangan. Kalau bisa dia juga khotib, dia juga imam. Nanti permasalahannya khotib mau memberikan kepada siapa, itu tidak jadi masalah. Nah, jadi kalau misalkan si khotib, si imam tadi memang betul mendengarkan, ya alhamdulillah amanlah berarti. Tapi kalau si imam tadi posisi dia dalam keadaan tidak mendengarkan rukun-rukun khutbah, itu jadi masalah. Maka tadi ya, yang di bawah ini dia menggantikan
dia harus tarkis. Tarkis itu teliti lah, mendengarkan betul. Paling tidak rukun tadi itulah. Nah, ini rukun nih. Misalkan dia sudah mendengar alhamdulillah satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salawatnya dua. Ya, kemudian wasiat takwa 3. Kemudian ada ndak si khotib ini membaca Al-Quran, ayat-ayat yang dia lantunkan, yang dia baca, walaupun hanya satu ayat, tapi ayat itu bisa memberikan satu pemahaman, berarti selamat udah 4, ya aman. Nah, khutbah kedua sama juga, tinggal ditambah nanti doa tadi. Nah, doanya itu kan diambil di khutbah yang kedua. Ya, adapun ayat boleh dibolak-balik, boleh diletakkan di khutbah pertama, boleh juga diletakkan di khutbah kedua. Terserah, itu tidak jadi masalah. Ini sama-sama 4, wajibnya sama-sama 4. Tapi khutbah yang kedua itu wajib untuk mendoakan muslimin dan muslimat tadi, orang-orang muslim. Kembali lagi, jadi kalau seandainya khotib tadi batal, maka yang di bawah tinggal menyambung saja. Ya, misalkan tadi itu semuanya sudah, tinggal doa saja. Naik dia tinggal baca doa. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Atau dipanjangkan lagi sedikit, tak jadi masalah lah. Allahumma izal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin. Nah, itu penting juga kita mendoakan saudara-saudara kita, baik itu di Palestina, baik itu di Syria, pokoknya biladul muslimina ammah, khususnya negara-negara negara-negara muslimin, dan mendoakan negara kita khusus Indonesia. Nah, itu yang paling terpenting. Setelah itu sudah turun langsung qomat. Jadi 2 tadi, boleh menunggu khotib, boleh, tapi konsekuensinya kalau menunggu khotib berarti biarkan khotib tadi berwudu sampai selesai wudunya, dan khotib naik kembali di atas mimbar dan dia memulai dari awal lagi, dari khutbah awal, kemudian kedua. Kalau khotibnya cerdas enak. Kalau khotibnya cerdas, artinya tinggal mengambil rukun-rukunnya saja. Paling 1 menit tak sampai baca rukunnya. Tapi kalau khotibnya bingung juga, dibacanya lagi 3 lembar ke atas itu kan. Dia bawa 3 lembar sama khutbah yang kedua 4 lembar. Tadi udah dibaca dah 4 lembar tuh. Oh, pas batal tadi naik lagi dia. Dibacanya lagi 3 lembar tadi itu. Apa tak nambah lagi waktu? Udahlah tadi 15 menit, tambah lagi 15 menit. Setengah jam jadi. Tambah lagi khutbah kedua, bisa 10 menit. Jam 1 selesai. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi kalau seandainya batal, ya sudah, langsung saja naik. Ya, saya kira si khotib pun akan mempersilahkan siapa yang ada di bawah. Karena dia ngerti. Kalau dia ngerti, kalau tak ngerti ya repot urusannya. Kau tunggu aku ya, kata dia. Kau tunggu aku. Tak usah ada yang ganti, kata dia. Ini khotib juga nih, apa namanya? Khotib apa? tak ngasih sama sekali orang lain nih. Pokoknya kau tunggu aku, kata dia. jangan ada yang ganti, kata dia. Wah, ini berat nih khotib begini. Kemudian yang ketiga, at-taharatu minan najasati fi thawbi wal badani wal makan. Sucinya khotib tersebut dari najis, baik itu thawb, baju, badan, dan tempat. Ya, tempat itu yang penting yang diinjak saja, yang suci. Adapun misalkan mimbarnya itu maaf ada kotoran cicak, ada najis, itu tak jadi masalah. Yang penting yang ditijak khotib itu ketika dalam berkhutbah itu dalam keadaan suci. Ya maklumlah, kadang-kadang ini kan mungkin ada cicak, ada semua di sini yang di atas sini, di dalam ini nih. Ya kalau seandainya mimbar ini wajib suci, berat urusannya. Yang penting yang ditijak khotib itu yang wajib suci. Sama kayak kita sholat.
Kita sholat misalkan di samping kita ada najis, kan tidak jadi masalah. Yang penting ketika kita meletakkan tangan, kaki, lutut, tangan, sujudnya kita itu berada dalam posisi tempat yang suci. Adapun di samping kita maaf ada yang najis, itu tak jadi masalah. Kemudian satrul aurah, falawin kasyafa wa madha waqtun yumkinuhu an yasuraha wa lam yasurha batalatil khutbah wa wajaba i'adatuha. Misalkan si khatib tersebut terbuka auratnya, maka cepat-cepat dia harus menutup aurat tersebut. Tutuplah aurat tadi. Ditutup auratnya. Apabila dia tidak tutup auratnya, maka batallah khutbah tadi. Khutbahnya batal dan dia wajib mengulang khutbah dari awal kembali. Maka ketika dia tuh tersingkap atau apalah, ternaik atau terbuka, mungkin ada bolong, cepat-cepat dia menutupinya. Jadi kalau misalkan aurah tadi terbuka, maka dia cepat. Kalau tidak cepat maka batal. Misalkan khutbah pakai pegang kertas nih, kipas angin tornado pula. Kemudian pakai kain, tak pakai celana. Kipas angin dari sana lagi sana. Pegang kertas. Khotib pegang pegang kertas. Tuh, kipas angin terangkat ya. Ya kan? Terangkat nih kain ini. Bingung dia. Mau nutup kertas lepas nih kata dia kan. Jadi mau tak mau lah, daripada kertas lepasnya tutup lah kain tadi. Bingung dia habis itu mau ngomong. Kertas tadi, nunggu kertas dulu lah. Ini kan berat ini urusannya ini. Sama biasa orang itu kawan saya disuruh khutbah. Dia punya bergegar dia punya megang ini untung kata dia ada kipas kata dia. Tadi agak nampak benar kata dia. Tapi yang jadi masalah itu Beb kata dia, bukan soal kipasnya. Kalau ini jatuh kata dia, kertas ini jatuh. Ini yang susah nih urusan ini. Kalau kertas ini jatuh kata dia. Enggak ke saya nak ke bawah lagi nanti. Jadi enggak mudah walaupun ada kertas, tapi terkadang enggak mudah bagi orang yang yang demam panggung. Walaupun dia bisa ngajar. Beda ya. Ya, orang yang biasa tampil di panggung, walaupun dia biasa ngajar, tak sama. Ada orang pandai ngomong. Ada kawan saya, Masya Allah, pandai dia ngomong. Dia kalau ngomong, antum tak dikasih ngomong lah pokoknya. Ya, dia ngomong. Antum tak dikasihnya ngomong. 3 jam, dia 3 jam yang ngomong. Kawan saya tuh. Ngomong, tapi disuruh pas acara maulid. Wah, inti kata sambutannya, kalau bab ini aku tak mampu kata dia. Pasti bergegar kata dia. Kalau udah bab ini saya tak bisa kata. Kalau tempat lain presentasi semuanya urusan bisnis, dia maju ke depan, mampu dia jelaskannya. Tapi kalau udah suruh bab-babnya tuh kata sambutan, apalah payahnya kan kata sambutan kan, tak mampu kata dia. Bergegar badan saya kata dia. Jadi ada yang mampu, ada yang tidak. Jadi ketika ada saudara kita, kawan kita yang bisa memberikan kata sambutan walaupun ala kadarnya, dia udah bisa ngomong itu sudah alhamdulillah. Ada orang yang baru berdiri tak bisa ngomong. Apa yang nak omongannya kata dia. Walaupun dia pintar. Pintar. Ya, kawan saya mau ceramah. Dihafalkan semuanya. Dihafalkan semua. Udah habis dihafalkan, dirilah dia. Latihan khutbah. Habis berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diam. Waalaikumsalam kata dia. Duduk aja dia. Dia bilang apa? Apa tak ada? Tak tahu. Hilang semua kata dia. Padahal tadi udah
udah hafal. Nah, itu udah demam panggung itu tak bisa. Saya dulu pertama kali, beberapa kali khutbah, saya pakai kertas. Saya cobalah, enggak pakai kertas. Pengen nyoba ya, pengen nyoba. Itu asli terdiam, betul-betul terdiam. Adalah berapa, hampir mau 1 menit saya terdiam itu di pondok itu. Begini saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral teruslah saya sebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Putar. Oh bahaya ini. Maka mau tak mau harus pakai kertas dulu. Udah pakai kertas udah berapa tahun udah pakai kertas, adalah 6 tahun 7 tahun lah saya di pondok itu pakai kertas. Nah, baru udah agak nyaman tidak menggunakan kertas. Kalau tidak tak bisa. Ya, kalau demam panggung mau pintar macam mana pun ya, tidak akan pernah bisa. Ilmunya banyak di otak tuh ada, cuman mau mengeluarkannya itu yang payah. Makanya ketika ada orang itu mampu dia bisa ceramah, mampu dia bisa menguraikan hadis apa semuanya, berarti dia mampu. Ya. Sebenarnya bukan pintar, enggak pintar. Enggak. Makanya orang tuh banyak pandai ngomong. Yang ditakutkan Nabi itu akhir zaman, qalilul fuqaha kasirul khutobah. Sedikit orang yang ahli fikih, pintar agamanya, banyak orang yang penceramah. Penceramah itu tidak harus pintar, Pak, tidak. Kalau dia ahli panggung, kasih jadi 2 hadis. Kasih jadi 2 hadis. Orang Gilang tidak bisa, tahu Gilang, Pak. Ya, apa namanya? Yang biasa kalau bulan Ramadan tuh yang sama Mama Dede itu, lomba ceramah itu. Nah, kan biasa itu kan di akhir-akhir itu kan ada yang artis-artis itu disuruh ceramah. Gilang tuh pintar ceramah. Ya, Gilang Dirga itu. Dia bisa menyuarakan suara siapa aja dia pandai. Pandai dia, cantik ya ceramahnya. Bisa buat orang nangis lagi. Ya, siapa lagi? Jarwo bisa. Orang ahli panggung. Dia ngadap orang tuh tidak sama sekali takut udah. Ya, tinggal memutarkan kalimat ya. Artinya mudah. Kalau antum ahli panggung kasih 2 hadis 3 hadis selesai urusan. Kalau mau cuma ceramah ya pandai. Makanya Nabi itu paling takut orang yang ahli ceramah tapi fikihnya tidak ada. Inilah akan datang nanti suatu zaman kata Rasulullah, kasirul khutobah, selonggok-longgok orang yang pengen tampil di atas panggung ceramah. Khotib pengen semuanya. Apalagi ceramah, Masya Allah semuanya. Tapi kalau ditanya tentang ilmu fikihnya, sampai di mana belajar fikihnya, apa yang dipelajari sudah di mana, wah berat. Makanya saya punya waktu itu ingat ada postingan kawan saya dari Syekh Khalil Bangkalan. Nanti engkau akan melihat di akhir zaman nanti, di akhir-akhir kata dia, bukan di akhir zaman. Kelak nanti engkau akan mendengar telur itu berkokok. Telur berkokok. Apa maksud telur berkokok itu? Orang yang tidak pernah belajar, kemudian jadi penceramah. Orang yang tidak pernah belajar, tahu-tahu buat jadi pemimpin pesantren. Gila kalau kata saya udah itu. Ya kalau dia ngasihkan ke orang iyalah. Tapi kalau dia yang jadi mudirnya itu gila. Orang yang buat pondok pesantren tahfidz Quran yang punya pesantren tak hafal Quran. Saya tak masuk akal itu. Macam mana dia bisa kalau baik ya baik. Kalau baik ya baik. Tapi Anda ini kan mudir. Mudir itu direktur. Ya, direktur. Penghafal Quran. Yang dididik ini orang penghafal Quran. Terus direkturnya tak hafal Quran. Itu kan repot sebenarnya. Tapi kalau untuk kebaikan, monggo lah, tidak jadi masalah lah.
Itu kan masalah sebenarnya. Makanya dulu lihat dulu terbatasnya pesantren. Lihat ya tahun 90-an ke bawah. Tidak seperti sekarang. Orang yang bisa membangun pesantren itu kiai. Kiai itu kalau orang dibilangkan kiai itu Bapak Ibu, itu bukan sembarangan. Itu mutamakin fil ilmu. Itu semua ilmu itu di otak dia itu sudah ada. Kalau sekarang kan maaf aja lah. Ya, makanya saya bilang bikin pesantren Beb, agak begegar sebenarnya bikin pesantren itu. Karena kalau dalam keilmuan yang dimaksud kalau orang dulu itu kiai seperti Tebu Ireng, Sidogiri, Syekh Khalil Bangkalan, ini keilmuannya ini bukan sembarangan. Semua fan ilmu itu dibabat habis semuanya. Ini kadang-kadang tak pandai baca kitabnya bikin pesantren. Aduh, sakit kepala. Ya. Pemimpin loh, jadi pemimpin. Janganlah jadi pemimpin, kau kasih ya orang yang pandai kan begitu. Biar kau di belakang lah, di belakang layar. Nah itu iya setuju. Tapi kalau dia yang tampil juga hancur jadinya. Ya, makanya Nabi Muhammad mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau sesuatu urusan kau serahkan bukan pada ahlinya, ya tunggulah kehancuran. Sabar-sabar ya, lama-lama hancur. Kan begitu. Jadi kembali lagi, inilah yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara tentang khutbah, maka tadi kayak Khalil Bangkalan mengatakan, kau akan lihat nanti telur berkokok tadi. Bagaimana bisa menjadi mudir, pemimpin, pengasuh, pemimpin tahfidz Quran. Sekali ditanya, Pak Ustadz hafal Quran Pak Ustadz? Tidak. Yang ingin dia didik orang-orang penghafal. Seharusnya engkau hafal Quran. Setelah hafal Quran baru engkau didik orang yang penghafal. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Ustadz hafal Quran? Alhamdulillah hafal. Cuman yang tidak bisa cuman bacanya dari belakang ke depan ya. Kalau dari depan ke belakang insya Allah saya bisa. Ya kan? Kalau kawan saya itu begitu Pak. Kawan-kawan saya penghafal Quran waktu di Yaman itu, dia bilang lancar gitu. Alhamdulillah kata dia. Cuman yang tak bisa itu cuman baca Quran dari belakang ke depan ya. Nah itu bakatu urusan itu kata dia. Tapi kalau depan ke belakang insya Allah bisa kata dia. Kulit ketemu kulit lah kata dia. Insya Allah bisa. Nah itu iya. Jadi pengasuh pondok pesantren Al-Quran baca ayat dia masih salah. Aduh. Jelah, bakatlah. Tapi ya tadi, yang penting kan baik Pak Ustadz. Adalah kalau baik, lain cerita. Silakan. Tapi ingat, apalagi di Indonesia. Makanya ada ungkapan para ulama mengatakan, ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kau diorangkan orang. Paham enggak diorangkan orang? Belajarlah sebelum kau dinobatkan orang menjadi seorang guru. Ketika kita sudah dinobatkan orang menjadi seorang guru, maka kita akan malas belajar. Ini tak pernah belajar. Kemudian belajarnya sebentar, tak selesai. Keluarlah dia. Jadilah dia penceramah. Orang kan kalau udah jadi penceramah berarti ustadz. Dia mau belajar pun udah gengsi karena sudah punya nama. Nah, masyarakat melihat ini seorang guru, ini seorang ustadz, mau tidak mau akan bertanya permasalahan hukum. Nah, sehingga datanglah dia masyarakat tadi, Pak Ustadz apa hukum ini? Tak dijawab, dia tak tahu, bilang tak tahu, malu, gengsi. Nah inilah nanti sesat menyesatkan. Nah ini jadi masalah. Tapi kalau seandainya menebarkan kebaikan, monggo silahkan, tidak jadi masalah. Mau bangun pesantren macam mana ke, selagi kebaikan ya, selagi kebaikan. Tapi yang ditakutkan itu tadilah berbenturan dengan sebuah fatwa, sehingga kalau ditanya nanti malu, tidak bisa menjawab, sehingga dia maksakan diri untuk menjawab. Akhirnya umat tersesatkan. Tapi kemudian makanya orang-orang dulu itu buat pesantren itu ada bisyarah. Bisyarah itu atau itu perintah guru
atau memang itu ada dapat mimpi dari seorang guru. Nah, itu bisyarah, istikharah dulu. Bisyarah, istikharah, baik tanahnya, baik apa tempatnya. Orang-orang dulu itu tidak sembarangan. Orang-orang dulu itu menempatkan sesuatu itu, menjadikan tempat baik itu pesan. Jangankanlah babnya untuk halayak ramai. Dia ingin menikah saja, udah dapat pilihannya itu, dia istikharah dulu. Istikharah, benar enggak ini? Buat kebaikan dunia, buat kebaikan akhirat. Itu untuk menikah, untuk pribadi. Apalagi ini babnya untuk masyarakat ramai. Makanya tadi, kalau babnya kebaikan, silakan. Semua orang boleh ceramah, semua orang boleh menebarkan kebaikan. Kulukum da'i. Setiap kita ini adalah da'i. Ya, setiap da'i. Tapi tadi itu, ya, jangan orang bukan kiai kita panggil kiai. Nah, itu mau hati-hati. Dulu, sekarang ini kan maaf ya lah. Ya, saya sendiri kadang kalau lagi ceramah itu, labelnya itu terlalu tinggi. Tak mampu dengarnya itu. Tapi mau disalahkan, ini lagi apa? Lagi acara besar yang penceramah al-mukarram, al-muhtaram, ad-da'i ilallah. Wah, ad-da'i ilallah ini berada nih. Ini kan titel-titel orang-orang hebat semua ini. Kemudian al-arif billah, arif billah pula macam ini si arif ke apa nih kata saya ini kan. Oh, ini berat nih. Jadi kalau orang ini tidak ngerti tentang label-label ini, pangkat-pangkat ini yang mau disematkan kepada orang ini, mau hati-hati. Nah, ini bahaya. Kiai saja, bukan kiai kita panggil kiai, tak pantas. Ya, kiai haji misalkan. Kalau haji salah, kan begitu. Misalkan kiai, ya, ada KH, ada HK. Ya, kalau KH itu kiai haji. Kalau HK hampir kiai. Ya, itu iya. Itu HK. Itu hampir kiai. Ya, yang syarat yang kiai yang orang tak tahu itu syarat kiai itu yang tak ada orang tahu itu syarat kiai itu bininya harus 2. Ya, baru dia kiai. Kalaupun dia pintar, bininya 1 berarti dia masih ustaz. Ya, kalau bininya 3 berarti dia syekh. Ya. Kalau bininya 4, berarti dia suhu. Bergurau ya. Jangan dimasukkan hati. Kemudian sambung. Al-julus al-qiyamu alal qadir. Ya. Duduk berdiri bagi orang yang mampu. Jadi khutbah wajib berdiri. Kalau seandainya dia tidak mampu berdiri, maka dia boleh duduk. Khotib duduk boleh, khotib duduk. Kalau tak mampu duduk, baring. Tapi tolonglah, ya. Khotib jangan maksa lah, udahlah terbaring dia nak khotib pula. Kalau duduk sih masih lah kan, kalau duduk masih apa masuk akal lah. Khotib terbaring. Aduh berat dan khotib ini. Tak mau digantikan pula tuh. Saya mampu kata dia. Mampu apa nih Pak Ustaz? Masih mampu. Duduk ke? Tanda baring. Inti semua ni tak pandai ilmu fikih kata dia. Dalam fikih itu boleh. Saya tahu Pak Ustaz boleh. Tapi tak nyaman pula dipandangnya Pak Ustaz. Masih ada yang lain nih Pak Ustaz. Boleh kali ganti kan begitu. Tapi kalau Ustaznya mau dia apa kan? Ya, fikihnya boleh. Ya. Kalau duduk berarti duduk di antara 2 khotib tadi, kan ada duduk di antara 2 khutbah. Maka kalau dia duduk, maka untuk memisahkannya itu dia diam sejenak, diam ya. Nah, diamnya itu sudah termasuk memisahkan antara 2 khutbah tadi. Nah, kalau berdiri al-julus bainahuma faqatu ma'ninatis shalah. Maka ketika khotib itu berdiri, khutbah yang pertama, khutbah yang kedua itu hukumnya wajib. Khutbah kedua diselai dengan duduk. Kalau dia tidak duduk, berarti dia terhitung 1, bukan 2 khutbah, terhitung 1. Maka
duduk di antara dua khutbah itu hukumnya wajib, dan duduk ya. Adapun bacaan salawatnya itu ya untuk mengisi sebuah kekosongan. Yang afdolnya itu kan kira-kira lamanya itu orang membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, kira-kira seperti itu. Afdolnya itu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Itulah, itu namanya Sayyidul Istighfar. Nah, adapun si Bilal tadi membacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak jadi masalah, boleh saja daripada kosong kan. Ya, tapi ada juga yang tidak mau pakai baca sholawat, ada diam. Beberapa masjid di Pontianak ini banyak yang terutama mereka yang azannya cuma satu kali. Kalau azannya satu kali terkadang duduk di antara dua sujudnya tidak pakai sholawat, dia diam ya tidak apa-apa. Yang penting si khotib diberikan waktu kira-kira lamanya itu orang membaca suratul Ikhlas, dan itu kan hak khotib juga ya. cepat atau lambat. Jadi terakhir, al-muwalatu bainal khutbataini urfan wa ba'dhum gadarahu bi rak'ataini khafifatain falau tala al-fasl ziyadatan ala zalika wajib i'adatul khutbah. Al-muwalah bainal khutbatain. Jadi antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu agak sedikit, tidak boleh terlalu lama. Paling lamanya dia kalau seandainya lama sampai kira-kira orang sholat 2 rakaat belum juga khutbah kedua, maka dia wajib mengulang khutbah pertama tadi. Ya. Sebenarnya kan sebentar tadi itu, tapi dia lama benar, duduknya lama, apa semuanya lama. Ya. Sampailah kira-kira orang sholat 2 rakaat lamanya tadi, baru dia khutbah lagi, nyambung yang kedua. Nah, ini tidak sah. Dia wajib mengulang lagi dari awal. Karena terlalu lama tadi. Terlalu lama dia menyambung khutbah yang dari satu ke dua. Terlalu lama. Maka dikatakan di sini wal afdal an yakuna wal mualah gadarahu birak'ataini khafifatin. Falau talal fasal ziyadatan ala dzalik wajib i'adatul khutbah. Kalau seandainya terlalu lama, maka dia wajib untuk mengulang kembali. Kemudian al-mu'alatu bainal khutbatain wa bainas salati urfan kama sabaq. Setelah khutbah, maka jangan terlalu lama lagi untuk sholat. Langsung qomat. Jadi selesai qomat. Kalau terlalu lama lagi nanti qomatnya. Jadi khotib itu turun, jangan lagi terlalu lama. Khotib turun, selesai, aqimis sholah. Nah, khotib langsung bilang kepada Bilal untuk mengatakan aqimis sholah, yaitu qomat. Sholat ingin didirikan. Biasanya tuh khotib itu sudah ngomongnya dari atas ini biasanya. Ya, misalkan dia disambung lah. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun aqimis shalah. Nah, itu memang enggak apa-apa, memang itu yang dianjurkan. Jadi khotib langsung menganjurkan Bilal langsung qomat. Jadi khotib turun langsung qomat, tembak langsung qomat. Jangan terlalu jauh jaraknya. Al-mu'alatu bainal khutbatain wa bainas sholati urfan kama sabaq. Adapun imam terserah sebenarnya. Tadi yang lebih afdol dialah yang menjadi khatib, dialah menjadi imam. Tapi kalau memang mau diserahkan kepada yang di bawah yang lain, boleh juga. Tapi ingat, yang jadi imam harus mendengarkan rukun-rukun khutbah tadi. Kira-kira seperti itu. Masih banyak ini karena ada 12 daripada syarat-syarat khutbatain. Insyaallah kita sambung lagi. Mungkin ada yang tanya, silakan. Monggo, silakan. Apa, Ibu?
Sholat syuruk. Ya. Sholat sunnah syuruk. Ya. Tip. Mentalkinkan. Oh, tip. Iya. Tip. Yang pertama apa tadi? Syuruk. Iya, sholat syuruk. Apakah sholat syuruk itu termasuk sholat duha? Sebagian para ulama mengatakan syuruk adalah syuruk. Ya, syuruk adalah syuruk. Tapi sebagian ulama juga mengatakan syuruk itu ya awal daripada pembukaan duha. Jadi salat duha syuruk itu ya duha sebenarnya. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Karena mengambil daripada hadis Nabi SAW, syuruk itu syaratnya tadi kita salat subuh berjamaah, kemudian kita tidak berbicara tentang dunia, kita mengkaji kitab, berzikir atau apa semuanya sambil menunggu waktu syuruk ini. Waktu syuruk kita tunggu. Kemudian sholatlah kita usolli sunatal isyraq atau usolli sunatas syuruk. Nah, maka pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, makanya jangan takut hilang syuruk. Ini kadang-kadang kita ini belajar tapi takut hilang syuruk. Jadi ketika nengok syuruk jam 5.33 berdebu dia langsung. Allah, tinggalkan nih Ustaz tuh ceramah. Allahu Akbar. Jadi seakan-akan dia dapat syuruk, Ustadz yang ceramah tidak dapat syuruk. Kalau memang begitu, saya aja yang dulu syuruk. Iya. Kan saya kan pengen nggak dapat ini. Inilah ilmu. Kadang-kadang tuh bingung juga saya. Saya bingung tuh mau negor. Tapi ini udah belajar. Nah, gitu. Bapak tuh jangan buat saya bingung gitu. Masa saya mau negor kan tak nyaman lah. Saya sih suka hati lah mau sholat ke mau apa ke. Saya tuh orangnya tak ada urusan Pak Bu. Dari dulu saya ngajar itu tak pernah ada nguruskan. Antum datang sini tidur pun saya udah senang. Ya udah. Saya tidak ada urusan kalau bab ngajar tuh nak doktrin orang maksa-maksa gitu. Tak ada kepengen saya. Ya, mau dia selonjor mau up, saya tidak ada urusan. Saya ngajar ya udah. Nah, tapi kalau udah benturannya dengan babnya yang sudah kita pelajari, tolong dipahami gitu. Misalnya, kadang-kadang tuh saya tuh pengen ketawa sendiri. Antum sholat nih, ini hari inilah saya ngomong jujur ya. Apa maksud antum sholat tuh apa gitu? Apa antum tuh takut kehilangan syuruk? Atau antum ini salah memaknai syuruk? Nah itu coba. Jadi misalkan nih, ini kan syuruk 5.33. Apakah sah syuruk orang sholat jam 6? Saya mau tanya. Biar tak salah paham lagi. Sah. Sah. Syuruk itu hanya waktu di mana Nabi SAW memberikan sebuah waktu syuruk. Syuruk itu kan artinya diperbolehkannya kita untuk sholat yang tadinya haram, sholat tadi, kemudian diperbolehkan lagi sholat. Itu pun menunggu lagi waktu syuruk misalkan 2.3 dilebihkan menjadi 12 menit lagi. Nah, tapi kalau misalkan dia sholatnya jam 6, apakah boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Ya. Jadi itu yang harus dipahami. Jangan bingung lagi nanti. Nanti bingung. Saya mau cepat sholat nih. Ngapa pula? Syuruk udah mau habis. Dari mana syuruk habis? Tidak ada syuruk habis. Syuruk tidak habis. Kalau antum tak pakai syuruk, antum pakai duha saja. Tidak apa-apa kok. Syuruk itu ya duha. Awal dari duha. Bisa dipahami ya? Jadi jangan takut untuk kehilangan. Syuruk tidak akan pernah hilang. Syuruk itu hanya sekedar nama saja. Isyraq namanya. Terbitnya matahari. Itu. Ya. Ya. Apakah
pertanyaannya tadi. Apakah tadi misalkan biasanya sholat duha 12 rakaat. Apakah dengan sholat syuruk tinggal 10? Kan begitu pertanyaannya. Kalau mengambil pendapat yang pertama, itu adalah duha, berarti ya tinggal 10. Tapi kalau ingin mengambil pendapat yang kedua, yaitu syuruk ya syuruk, berarti tetap duha ya tetap pada duhanya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua, tidak wajib. Tidak wajib. Selagi seseorang tersebut, misalkan ada ustadz datang, ustadz siapalah dari Jakarta, dari Jawa, kemudian mentalkinkan, ya, mentalkinkan. Baca ini la ilaha illallah 1000 kali. Saya ijazahkan dan saya talkinkan. Lalu ibu talkinlah hari itu. Bingung, besok lemak banyak. Dosa saya nih tak ada ngamalkan nih. Apakah berdosa? Tidak. Kecuali ibu bertarekat. Kalau bertarekat bukan berdosa, tapi nanti orang bertarekat tuh beda. Dia punya koneksi sama si guru tadi. Nah itu berbahaya. Kalau dia bentuknya tarekat. Nah ibu kan bukan kita kalau ceramah gitu kan bukan tarekat. Kalau tarekat tuh memang betul-betul dibaiat. Kemudian adalah nanti apa namanya cara-caranya lah di situ. Harus ngamalkan ini, ngamalkan ini, ngamalkan ini, ngamalkan ini. Nah, itu dari guru. Apabila murid itu tidak mengamalkan, ya tadi itu ada aja nanti keplesetnya apa semuanya. Karena dia telah berjanji dan bertarekat dengan jalannya gurunya tadi. Nah, itulah orang-orang tarekat. Nah, nantilah pokoknya bukan babnya lah. Tapi intinya tidak sama sekali berdosa. Boleh-boleh saja ditinggalkan boleh, diamalkan juga makan juga boleh. Wallahu a'lam. Sila. Bagaimana hukumnya? Khutbah Jumat dibaca dengan bahasa daerah, apakah itu diperbolehkan? Pertama, yang kedua, tadi ada beberapa ulama berkata mengenai sahnya sholat Jumat apabila tidak menggunakan Khutbah. Iya, Jumat. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Jadi bagaimana pandangan Pak Ustaz mengenai hal ini, Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apa tadi? Apa? Bahasa daerah. Sebenarnya minggu depan ini dibahas sebenarnya. Cuman kebetulan langsung ditanya. Ya sudah dijawab aja. Minggu depan nanti diperpanjang lagi. Enggak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah untuk menggunakan bahasa daerah. Enggak jadi masalah. Intinya yang penting rukun-rukun khutbahnya menggunakan bahasa Arab. Rukun-rukun khutbah. Ya, adapun alhamdulillah ya harus dengan mengucapkan alhamdulillah. Tidak boleh diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Ya, tak boleh. Dia alhamdulillah. Ya. Kalau wasiat takwa masih boleh. Wasiat takwa. Artinya ada wasiat saja. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Itu dapat dia itu. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu sudah masuk wasiat takwa. Kalau yang lainnya dia harus menggunakan bahasa Arab. Kecuali doa juga, doa ya Allah ampunkanlah muslimin dan musliman. Nah, itu boleh. Tapi kalau rukun, sholawat, alhamdulillah, sholawat itu ayat tak bisa diterjemahkan. Nah, jadi boleh, tidak apa-apa menggunakan bahasa daerah. Ya, kemudian khutbah sebagian seluruh mazhab ya, mungkin Pak RT baca di mana mungkin referensinya seluruh mazhab mewajibkan untuk khutbah. Hanya saja nanti yang berbeda rukun-rukunnya saja, tapi khutbahnya tetap sama khutbah. Oh, mendengarkan khutbah. Saya kira mendengarkan khutbah, iya. Nanti minggu depan lah. Ini panjang ceritanya nih. Ya, mendengarkan khutbah. Nanti mendengarkan khutbah ini memang betul ada nanti perbedaan. Apakah yang dimaksud mendengarkan betul atau cukup isinya dia dengarkan sambil kedau-kedau sedikit didengarkan tuh? Apakah termasuk dia mendengarkan? Nah, nantilah
Insyaallah di minggu depan. Agak panjang ini pembahasan yastami'una arba'inal mustami'in nanti. Ada 40 orang yang wajib mendengarkan. Nanti bahasa mendengarkan ini yang nanti agak dibahas nih. Ada yang mendengarkan sambil agak-agak tidur, tapi paham. Bias-bias gitu. Kau dengar enggak khotib tadi? Dengar kan. Cuman kau paham enggak? Itulah kalau paham aku kurang tuh kan. Agak-agak kedau aku. Itu. Itu nanti kita bahas minggu depan itu. Jadi ada hukum tersendiri di bab itu tuh. Karena kan maklum lah kita nih kan kita tidak gitulah. Nah, itu nanti insyaallah. Ya, minggu depan Pak RT. Masih nambah. Apalagi harusnya harus membawakan khutbah harus diri. Bagaimana kalau duduk? Nah, saya duduk enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wajib berdiri. Wajib berdiri seperti sholat. Wajib berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Jadi kalau mau khotib nanti kalau mau berbaring, tak ada apa-apa. Kalau mau baring. Terakhir, sila. Nanti. Mbak dia cuma ini sebenarnya panjang juga ini. Pernah enggak dibahas ini? Kita bahas pernah ya? Pernah enggak salah di sini? Pernah ya? Enggak apa, kita ulangi sedikit. Iya betul. Kalau enggak salah satu sesi saya jawab waktu itu di sini ya. Nabi SAW ada seseorang sahabat yang bernama Sulaik datang dan Nabi dalam keadaan berkhutbah. Dan Nabi langsung mengatakan, janganlah kau duduk sebelum kau sholat dua rakaat. Nah di situ Nabi menganjurkan untuk sholat. Itu sholat 2 rakaat tadi itu. Makanya tadi sebagian ulama mengatakan itu tahiyatul masjid. Nah, ada yang mengatakan itu qobliyah Jumat. Tuh, sebagian lagi di hadis yang lain, pemahaman hadis yang lain, setiap sholat fardu maka di situ dianjurkan untuk qobliyah. Ya. Dan juga hadis yang berikutnya, di mana setelah baina kulli adzanain sholatan, antara qomat azan dan qomat itu ada sholat. Walaupun sholat itu ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah, tapi tetap disunnahkan oleh Nabi. Nah, dari hadis-hadis inilah di mana bahwasanya pertama, sholat zuhur adalah sholat Jumat adalah pengganti daripada zuhur. Berarti sholat Jumat ini wajib. Sholat wajib berarti ada sholat qobliyahnya. Maka di sini diambil sebuah pendapat bahwasanya untuk melaksanakan qobliyah. Kalau ba'diyah sepakat. Ba'diyah 4 sepakat. Kalau ba'diyah ya. Kalau qobliyah di situ ada yang mengatakan tidak, tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i tetap berkomitmen untuk qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat itu dilakukan karena tidak mungkin tidak menggunakan qobliyah. Nah, tapi kalau berbenturan lagi nanti kalau azannya 1 kali, azan 2 kali. Kalau azan 1 kali tak mungkin bisa sholat qobliyah, tak mungkin. Karena khotib naik macam mana? Orang azan langsung naik kan? Berarti tidak bisa melakukan sholat qobliyah. Nah, mereka yang mengatakan tidak qobliyah itu mengambil sebuah pendapat bahwasanya sholat Jumat adalah sholat tersendiri, sholat sunnah, bukan sholat duhur. Ya sudah, karena kalau sholat Jumat tidak bisa, kalau udah sholat Jumat buktinya tidak wajib sholat duhur kan. Jadi sholat Jumat dengan hukumnya tersendiri, sholat duhur dengan hukumnya tersendiri. Jadi mereka mengatakan sholat Jumat ya tidak ada harus pakai qobliyah. Tapi kalau ba'diyah sepakat.
ba'diyahnya sepakat seperti apa namanya biasa muakkadah, yaitu 4 rakaat dengan 2 kali salam. Tapi kalau qobliyahnya ada perbedaan pendapat. Makanya ada yang tidak sembahyang kan, ya tidak apa-apa, biarkan saja, tidak jadi masalah. Sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Dua-duanya boleh diambil sebuah argumentasi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti minggu depan Pak RT bab yang itu agak panjang sebabnya.